Selamat pagi, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Rohim dan rekan saya Anggi Tandani, Revina Dewi Artika, Zera Insani Salata, Astuti dan Yogi Prasetya. Ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami mengenai topik teknik akuntansi keuangan sektor publik. Sistem akuntansi yang dirancang dan dijalankan secara baik akan menjamin dilakukannya prinsip steward dan accountability dengan baik pula. Pemerintah atau unit kerja pemerintah perlu memiliki sistem akuntansi yang tidak saja berfungsi sebagai alat pengendalian atas transaksi keuangan saja. Akan tetapi, sistem akuntansi tersebut hendaknya mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dalam pertemuan pada pagi hari ini, presenter akan menjelaskan mengenai teori akuntansi sektor publik, teknik-teknik akuntansi sektor publik yang terdiri atas akuntansi anggaran, akuntansi komitmen, dan dana akuntansi, serta basis akuntansi yang digunakan pada sektor publik, meliputi basis kas dan basis akrual, basis kas menuju akrual atau transisi ke kas menuju akrual, serta nanti akan dijelaskan contohnya oleh saudara Mas Yogi. Selamat Saya Anggita menikmati. Dani, NIM saya 2017-017-023. Di sini saya akan menerangkan tentang teori akuntansi sektor publik. Teori memiliki 3 karakteristik dasar, yaitu yang pertama itu kemampuan untuk menerangkan, untuk menjelaskan fenomena yang ada. Yang kedua, kemampuan untuk memprediksi. Yang ketiga, kemampuan mengendalikan fenomena. Selanjutnya, pada dasarnya terdapat 3 tujuan mempelajari teori akuntansi. Yang pertama, untuk memahami praktik akuntansi yang saat ini ada. Yang kedua, mempelajari kelemahan dan kekurangan dari praktik akuntansi yang saat ini dilakukan. Yang ketiga, memperbaiki praktik akuntansi di masa mendatang. Selanjutnya, suatu disiplin ilmu dapat diklasifikasikan dalam 5 kelompok, yaitu ada 5. Yang pertama, ilmu murni atau abstrak. Yang kedua, ilmu deskriptif. Yang ketiga, ilmu derivatif. Yang keempat, ilmu senoptif. Yang kelima, ilmu terapan. Yang berikutnya, untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dapat diandalkan terdapat beberapa kendala, constraint, yang dihadapi akuntansi sektor publik dengan hambatan sektor publik. Dengan hambatan di antara lainnya, yang pertama, objektif. Objektif merupakan kendala utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan. Yang kedua, konsisten. Konsisten mengacu pada penggunaan metode atau teknik akuntansi yang sama untuk menghasilkan laporan keuangan organisasi selama beberapa periode waktu secara berturut-turut. Yang ketiga, daya banding. Laporan keuangan sektor publik hendaknya dapat diperbanding antara periode waktu dan dengan instansi lain yang sejenis. Yang keempat, tepat waktu. Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan. Yang kelima, ekonomi dan penyajian laporan. Penyajian laporan keuangan membutuhkan biaya. Semakin banyak informasi yang dibutuhkan, semakin besar pula biaya yang dibutuhkan. Yang terakhir, materialitas. Suatu informasi dianggap material apabila mempengaruhi keputusan atau jika informasi tersebut dihilangkan
akan menghasilkan keputusan yang berbeda. Terima kasih. Yang selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Perlunya sistem akuntansi sektor publik. Akuntansi merupakan aktivitas jasa untuk menyediakan informasi yang nantinya informasi itu akan berguna bagi pihak pengambil keputusan. Pada sektor publik, pengambilan keputusan terkait dengan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Pada dasarnya, akuntansi baik pada sektor swasta maupun sektor publik dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan dapat didefinisikan sebagai suatu prinsip, metode, teknik pencatatan, dan pengorganisasian data keuangan atas operasi kegiatan suatu entitas untuk menghasilkan dan memberikan informasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi yang rasional. Ruang lingkup akuntansi keuangan pemerintah meliputi semua kegiatan yang mencakup pengumpulan data, penganalisian, pengklasifikasian, pencatatan, dan pelaporan atas transaksi keuangan pemerintah sebagai suatu entitas serta penafsiran hasil-hasilnya. Masasi 1978 dalam Glenn 1993 menjelaskan aturan dasar sistem akuntansi keuangan sebagai berikut. Yang pertama itu identifikasi kegiatan operasional yang relevan. Dalam tahap ini hanya kejadian dan kegiatan ekonomi yang relevan saja yang akan dicatat dalam sistem akuntansi keuangan tersebut. Yang kedua, pengklasifikasian kegiatan operasi secara tepat. Penentuan waktu pengukuran untuk setiap jenis operasi. Pada prinsipnya, suatu operasi dapat dicatat atau diakui pada tahap tertentu dari proses transaksi. Misalnya, untuk melakukan pencatatan pembukuan terkait pembelian, kita itu dapat mencatat keputusan itu pada saat misalnya ketika barang tersebut digunakan atau ketika telah dilakukan pembayaran kas atau ketika faktur itu diterima. Oleh karena itu, harus ditetapkan kapan suatu transaksi dapat diakui atau dicatat. Yang ketiga, adanya sistem pengendalian untuk menjamin reliabilitas. Sistem pengendalian ini memiliki dua komponen. Yang pertama itu komponen formal dan substansional. Komponen formal adalah pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping, yaitu kesalahan akuntansi dapat diketahui dan dilacak ketika jumlah sisi kredit tidak sama dengan sisi debit. Komponen substansial merupakan mekanisme konflik kepentingan, yaitu kesalahan akuntansi muncul ketika mempengaruhi secara negatif pihak ketiga. Sebagai contoh, jika utang tidak dicatat dengan baik, jumlah yang dibayarkan kepada kreditur akan berbeda dengan jumlah yang seharusnya diterima sebagaimana tercatat dalam akun piutang yang diakui kreditur. Yang terakhir, menghitung pengaruh masing-masing operasi. Terdapat beberapa kesamaan akuntansi keuangan, baik sektor publik maupun sektor swasta. Sebagai contoh, pada kedua sektor tersebut direkomendasikan untuk menggunakan sistem pembukuan berpasangan dalam mencatat akun-akun transaksi. Kedua sektor tersebut sama-sama membutuhkan standar akuntansi keuangan sebagai pedoman pencatatan agar terdapat perlakuan yang sama terhadap suatu transaksi. Siklus akuntansi pada kedua sektor tidak jauh berbeda. Akuntansi keuangan sektor publik terkait dengan tujuan dihasilkannya laporan eksternal dan perhitungan biaya pelayanan. Oleh karena itu, akuntansi keuangan sektor publik
Pada dasarnya, berbicara masalah tujuan laporan keuangan sektor publik, jenis laporan keuangan sektor publik, sistem akuntansi, standar akuntansi keuangan sektor publik, dan akuntansi biaya sektor publik. Akuntansi biaya sektor publik sendiri bukanlah murni bagian dari akuntansi sektor publik. Akuntansi biaya sektor publik merupakan campuran dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen sektor publik. Baik, untuk selanjutnya yakni standar akuntansi sektor publik. Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang digunakan untuk mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan. Sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktik khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar. Standar akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan, serta menyulitkan dalam proses audit. Penentuan mekanisme yang terbaik dalam menetapkan keseragaman standar akuntansi merupakan faktor penting agar standar akuntansi dapat diterima pihak-pihak yang berkepentingan dan bermanfaat bagi pengembangan akuntansi sektor publik itu sendiri. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan standar akuntansi, yakni yang pertama, standar memberikan pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi. Kemudian yang kedua, standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan pengujian secara hati-hati dan independen saat menggunakan keahlian dan integritasnya dalam mengaudit laporan suatu organisasi serta saat membuktikan kewajarannya. Yang ketiga, standar memberikan petunjuk tentang kumpulan data yang perlu disajikan, yang berkaitan dengan berbagai variabel yang patut dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, regulasi, perencanaan, serta regulasi ekonomi, dan peningkatan efisiensi ekonomi serta tujuan sosial lainnya. Yang keempat, standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dan penetapan standar adalah sedapat mungkin menghindari terjadinya standar yang overload. Standar yang overload terjadi ketika standar itu terlalu banyak, standar terlalu rumit, tidak ada standar yang tegas sehingga sulit untuk membuat pilihan dalam penerapannya. Kemudian, standar mempunyai tujuan yang sifatnya umum, sehingga gagal dalam menyajikan perbedaan kebutuhan di antara para penyaji dan pengguna. Yang selanjutnya, standar kurang spesifik, sehingga gagal dalam mengidentifikasi perbedaan antara entitas publik dan entitas non-publik, laporan keuangan tahunan dan interim, kemudian organisasi besar dan kecil. Selanjutnya, pengungkapan yang berlebihan, pengukuran yang terlalu kompleks, atau kedua-duanya. Baik, nama saya Zara Insani Salata, NIM 2017-017. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik akuntansi sektor publik. Jadi ada 3 teknik akuntansi yang bisa diadopsi oleh sektor publik, yaitu ada akuntansi anggaran, akuntansi komitmen, dan akuntansi dana. Ketiga teknik ini tidak bersifat eksklusif, artinya ketiganya itu bisa digunakan secara bersama-sama. Nah,
Selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, akuntansi anggaran. Teknik akuntansi anggaran ini menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatat secara berpasangan. Jadi akun-akun operasi itu dicatat dan disajikan dalam format yang sama dan sejajar dengan anggarannya. Jumlah belanja yang dianggarkan itu dikreditkan. Kemudian apabila terjadi realisasi, maka akun tersebut didebit, sehingga nanti akan menunjukkan saldo yang ada dari selisih anggaran dan realisasinya. Tujuan utama dari teknik ini adalah untuk menekankan peran anggaran dalam siklus perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Akuntansi anggaran ini merupakan teknik akuntansi yang banyak digunakan oleh organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan. Kemudian yang kedua yaitu akuntansi komitmen. Akuntansi komitmen adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Akuntansi komitmen mengakui transaksi ketika organisasi melakukan transaksi tersebut. Transaksi bukan diakui ketika kas telah dibayar atau dikeluarkan atau faktur telah diterima atau dikeluarkan, tetapi transaksi itu diakui pada waktu ketika order tersebut dikeluarkan atau diterima. Artinya dengan kata lain, transaksi itu diakui organisasi ketika organisasi tersebut telah memiliki komitmen untuk melaksanakan transaksi tersebut, sehingga namanya akuntansi komitmen. Kemudian tujuan dari akuntansi komitmen ini yaitu untuk pengendalian anggaran. Jadi ini membantu manajer dalam mengetahui berapa besar anggaran yang digunakan, karena manajer bisa menghitung jumlahnya dari order yang telah dikeluarkan. Kemudian yang ketiga itu akuntansi dana. Akuntansi dana merupakan metode akuntansi yang menekankan pada pelaporan pemanfaatan dana. Di organisasi sektor publik, masalah utama yang dihadapi adalah pencarian sumber dana dan alokasi dananya. Pengertian dana sendiri pada awal perkembangannya, dana itu diartikan sebagai suatu dana kas di mana penggunaannya itu secara terpisah-pisah atau sengaja dipisahkan. Jadi misalkan dana A dengan dipisahkan dana A, dana B, dana C. Jadi untuk pengeluaran A itu menggunakan dana A, pengeluaran B menggunakan dana B, seperti itu. Jadi dana itu diklasifikasikan sesuai tujuan dan maksud tertentu. Kemudian di organisasi publik ada dua jenis dana yang dapat dibelanjakan dan dana yang tidak dapat dibelanjakan. Jadi ada dua jenis dana. Yang pertama, dana yang dapat dibelanjakan atau expendable fund, digunakan untuk mencatat nilai aktiva, utang, perubahan aktiva bersih, dan saldo dana yang dapat dibelanjakan untuk kegiatan yang tidak bertujuan mencari laba. Jadi dana yang dapat dibelanjakan adalah dana yang penggunaannya bukan untuk mencari laba. Contohnya mungkin dana untuk penanggulangan bencana dan sebagainya. Kemudian yang kedua, dana yang tidak dapat dibelanjakan atau non-expendable fund.
yaitu untuk mencatat pendapatan, biaya, aktiva, utang, dan modal untuk kegiatan yang sifatnya mencari laba. Jadi yang digunakan untuk mencari laba. Jenis dana ini digunakan pada organisasi bisnis. Baik, selanjutnya yaitu basis dan sistem pencatatan akuntansi keuangan sektor publik. Ada 4 basis. Yang pertama yaitu basis kas. Dalam basis kas ini yaitu pendapatan yang dicatat pada saat diterima dan pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan. Manfaat dalam basis kas ini yaitu mencerminkan pengeluaran yang aktual, real, dan objektif. Namun dengan pencatatan basis kas ini kurang mencerminkan kinerja keseluruhan karena belum dapat menyajikan hak dan kewajiban organisasi secara utuh. Baik, selanjutnya yaitu basis akrual, yaitu pencatatan yang dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih komprehensif dan relevan untuk mengambil keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Dalam akuntansi berbasis akrual itu membedakan antara penerimaan kas dan hak untuk mendapatkan kas serta pengeluaran kas dan kewajiban untuk membayar kas. Oleh karena itu, dengan sistem akrual, pendapatan dan biaya diakui pada saat hak diperoleh atau kewajiban terjadi tanpa memandang apakah kas sudah diterima atau dikeluarkan. Baik, selanjutnya yaitu basis kas menuju aktual atau transisi kas ke aktual. Dari beberapa yang sudah saya jelaskan antara basis kas dan basis aktual, yaitu memiliki karakteristik yang berbeda. Dari karakteristik yang berbeda tersebut tentunya peralihan kas ke aktual itu membutuhkan beberapa penyesuaian. Yang pertama yaitu standar akuntansi, sistem akuntansi, teknologi informasi pendukung, dan mindset dan pengetahuan para pengelola keuangan dan penyusunan laporan keuangan pada suatu entitas sektor publik yang akan melakukan peralihan basis kas menuju aktual biasanya membutuhkan waktu yang tidak singkat. Pada masa transaksi tersebut, dalam rangka peralihan dari kas menuju aktual, banyak entitas sektor publik yang menerapkan basis modifikasi yang sering disebut dengan cash toward actual atau transition to actual. Pada basis modifikasi ini biasanya diterapkan dengan mengadopsi basis aktual dengan posisi atau tingkatan tertentu. Baik, selanjutnya single entry dan double entry. Dalam sistem pencatatan transaksi keuangan single entry itu merupakan sistem pencatatan tunggal, yang artinya setiap transaksi keuangan yang hanya dicatat di jurnal sekali. Dan single entry itu pada awalnya digunakan sebagai dasar pembukuan dengan alasan utama demi kemudahan dan kepraktisan. Seiring dengan semakinnya tingginya tuntutan diciptakan good governance yang artinya tuntutan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan organisasi sektor publik. Perubahan dari sistem single entry menjadi double entry dipandang sebagai solusi yang mendesak untuk diterapkan. Hal tersebut karena dalam penggunaan single entry
tidak dapat memberikan informasi yang komprehensif dan mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Dalam single entry ini memang relatif mudah dan sederhana, akan tetapi alasan demi kemudahan dan kepraktisan menjadi tidak relevan lagi. Saya Yogi Prasetya. Di sini saya akan membahas kasus dari materi kelompok kami. Di sini kami mengambil poin dari basis kas menuju akrual. Jadi di beberapa negara telah mereformasi akuntansi sektor publik di lingkungan mereka, terutama perubahan dari basis kas ke basis akrual. New Zealand merupakan contoh negara yang sukses menerapkan sistem basis akrual yang sudah dilakukan sejak 1991. Sistem akuntansi yang diterapkan di negara ini telah mampu memberikan kontribusi yang besar dalam menghasilkan informasi yang lebih komprehensif dibandingkan dengan sistem basis kas dalam hal kuantitas dan kualitasnya. Tujuan pengenalan basis akrual ini adalah memfasilitasi transparansi yang lebih besar pada organisasi pemerintah dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Tetapi ternyata tidak seluruhnya perubahan menuju basis akrual menjamin keberhasilan. Contohnya, kasus yang terjadi di Italia, pengenalan terhadap basis akrual memberikan kontribusi yang kurang signifikan terhadap transparansi, efisiensi, dan efektivitas organisasi publik di negara tersebut. Dikarenakan perubahan dari basis kas ke basis akrual memang tidak dapat dilakukan secara terburu-buru. Jadi perlu adanya analisis yang mendalam dan kompleks terhadap berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah faktor sosiologi negara tersebut. Seperti itu, teman-teman. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Jika ada yang mau didiskusikan, akan kami persilahkan. Terima kasih.